Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Rahmayani. Saya moderator sekaligus pemateri. Adapun rekan saya yakni Muhammad Al-Ghifari sebagai pemateri dan Hani Kurnia sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Hadis pada masa kodifikasi awal abad kedua Hijriah. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Muhammad Al-Ghifari. Kepada Al-Ghifari dipersilakan. Saya Muhammad Al-Ghifari dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu pengertian kodifikasi tadwin hadis. Kodifikasi adalah proses menyusun, mengatur, dan mensistemasikan hukum dari yurisdiksi tertentu atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam sebuah kode yang teradun. Sedangkan tadwin hadis berarti mempelajari tentang proses pemeliharaan hadis dari masa awal Islam sampai pada masa pembukaannya. Dan saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis. Faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis ada dua macam, faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor internal pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis, semangat keilmuan, adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis. Para penghafal dan periwayat hadis semakin bercurang dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal, penyebaran Islam, semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis. Baik, itulah tadi penjelasan dari saudara Al-Ghifari mengenai tentang apa sih pengertian dari kodifikasi tadwin hadis serta faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami yakni Hani Kurnia. Kepada Hani Kurnia dipersilakan. Baiklah, saya Hani Kurnia. Saya akan menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh ulama yang berjasa pada masa ini. 1. Masa kepemimpinan Khalifah kelima Umar bin Abdul Aziz. Dengan perintah beliau, kodifikasi hadis secara resmi dilakukan. 2. Imam Bukhari mencatat dalam sahihnya kitab Al-Ilmu. Dan Umar bin Abdul Aziz menulis perintah kepada Abu Bakar bin Hazam. Lihatlah apa yang merupakan hadis Rasulullah SAW. Lalu tertulislah, karena sungguh aku mengkhawatirkan hilangnya ilmu dan lenyapnya para ulama. Adapun nama-nama tokoh ulama tersebut yaitu Muhammad bin Muslim, ulama yang pertama mengumpulkan hadis ahli Azaz bin Syam. Ibnu Nuraj berasal dari Mekah. Muhammad bin Ishaq bin Yashar berasal dari Madinah. Malik bin Naas, Sa'id bin Arbah berasal dari Bashar. Mahmad bin Salamah, Sufyan berasal dari Kufar. Adapun hadis pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Abad ketiga yaitu zaman istisyar, periode penyebaran riwayat-riwayat ke kota-kota. Pada periode ini telah berlangsung pada sahabat dan tabi'in yang besar. Periode ini telah ditandai dengan aktifnya tabi'in yang mencari dan menyerap hadis-hadis dari generasi sahabat yang masih hidup. Abad keempat Al-Ashir, yaitu periode penulisan dan kodifikasi resmi. Pada periode ini berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Aziz. Khalifah Umar mengambil langkah dan kebijakan terhadap hadis yang belum pernah dilakukan oleh sebuah khalifah sebelumnya.
Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Hani Kurnia mengenai tentang tokoh-tokoh ulama yang berjasa pada masa kodifikasi hadis dan bagaimana kondisi hadis pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Nah, untuk tokoh-tokoh ulama yang berjasa pada masa kodifikasi hadis itu sangat banyak. Nah, tetapi kodifikasi hadis itu dilakukan secara resminya pada Khalifah kelima, yakni Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, setelah dari situ mulai banyak bermunculan tokoh-tokoh ulama yang mengumpulkan hadis serta membukukannya. Baik, untuk hadis pada abad ketiga dan keempat Hijriah telah dijelaskan oleh Saudari Hani tadi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni mengenai tokoh dan karya yang dihasilkan pada abad ketiga dan keempat. Nah, untuk abad ketiga dan keempat ini, ilmu hadis sangat berkembang pesat dengan munculnya banyak-banyak ulama besar yang menyusun kitab-kitab hadis dan menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tokoh-tokoh dan karya pada abad ketiga Hijriah. Nah, di sini ada 6 tokoh ulama besar yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Imam Bukhari, yakni dengan hasil karya Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab hadis ini paling terkenal dan berisi tentang hadis-hadis sahih yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Baik, adapun tokoh yang kedua yakni Imam Muslim dengan hasil karya Sahih Muslim. Nah, susunan sistematika pada hadis ini berbeda dengan Al-Bukhari tadi, tetapi tetap jadi rujukan utama umat Islam. Adapun tokoh yang ketiga yakni Imam Abu Daud. Nah, dengan hasil karya Sunan Abu Daud. Nah, karya ini menghimpun sekitar 4.800 hadis dengan fokus pada hukum-hukum fikih. Adapun yang keempat yakni Imam At-Tirmizi dengan hasil karya Sunan At-Tirmizi. Nah, selain mengumpulkan hadis, beliau juga menilai kualitasnya dan menyertakan komentar tentang perbedaan pendapat-pendapat para ulama. Adapun tokoh yang kelima yakni Imam An-Nasa'i dengan hasil karya Sunan An-Nasa'i. Nah, karya ini dikenal dengan ketelitian dalam memilih hadis dan selektif dibandingkan Abu Daud dan At-Tirmizi. Adapun yang terakhir yakni yang keenam yakni Ibnu Majah dengan hasil karya Sunan Ibnu Majah. Nah, karya ini termasuk salah satu kitab hadis yang melengkapi kutub as-sattah yang berarti 6 kitab hadis utama. Baiklah, selanjutnya yakni tokoh dan karya pada abad keempat Hijriah. Nah, di sini ada 5 tokoh yang sangat terkenal. Yang pertama yakni Imam Ad-Daraqutni dengan hasil karya Sunan Ad-Daraqutni. Nah, di sini beliau mengkaji hadis-hadis yang mengandung perbedaan pendapat dan menganalisisnya secara mendalam. Adapun tokoh yang kedua yakni Imam Al-Hakim An-Naisaburi dengan karya Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Nah, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menurutnya memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, tetapi tidak dimasukkan dalam kitab mereka. Adapun tokoh yang ketiga yakni Imam Al-Baihaqi dengan hasil karya Sunan Al-Kubra. Ini merupakan kitab hadis yang mencakup berbagai hukum Islam dengan penjelasan tambahan dari segi fikih. Adapun tokoh yang keempat yakni Imam Ibnu Hibban dengan hasil karya Sahih Ibnu Hibban. Nah, kitab ini yakni kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis sahih dengan sistematika tematik. Adapun yang terakhir yakni yang kelima yakni Imam Ibnu Nuaim Al-Asbahani dengan hasil karya Hilyat Al-Auliya. Meskipun bukan murni kitab hadis, tetapi ini berisi banyak tentang riwayat hadis yang terkait dengan kisah para ulama dan ahli ibadah. Baik, materi selanjutnya yakni perbedaan masa kodifikasi hadis pada abad kedua, ketiga, dan keempat. Baik, pada masa-masa ini kodifikasi hadis mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, perbedaan utamanya yaitu antara periode-periode ini terletak pada metode pengumpulannya, penyusunannya, dan kritik hadisnya. Kita mulai dari abad yang kedua. Di abad ini merupakan masa awal kodifikasi hadis. Nah, disinilah mulai dilakukan pembukuan hadis secara sistematis. Sebelumnya,
hadis itu lebih banyak dihafalkan dan hanya dicatat secara pribadi. Namun dalam berjalannya waktu, banyak sekali penghafal-penghafal hadis yang gugur di medan pertempuran atau di medan perang sama seperti penghafal Al-Quran. Nah, khalifah yang kelima tadi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan kodifikasi hadis secara resmi untuk mencegah penyebaran hadis palsu. Nah, bentuk awal kitab hadis dimulai dengan ditulis dalam kitab-kitab tanpa pemisahan antara hadis sahih, hadis dhaif, ataupun bahkan hadis palsu. Nah, kitab hadis dicampur dengan pendapat-pendapat para sahabat dan fatwa tabi'in. Adapun tokoh-tokoh yang penting di masa ini yakni ada dua. Yang pertama tokohnya adalah Imam Malik dengan hasil karya Al-Muwatta, dan yang kedua adalah Abdur Razak As-San'ani dengan hasil karya Al-Musannaf. Nah, baik, berlanjut pada abad yang ketiga, yakni di masa ini merupakan penyempurnaan dan klasifikasi hadis. Nah, disinilah mulai dilakukan pemisahan antara hadis dan pendapat para ulama. Hadis diklasifikasikan berdasarkan topik dan kesahihannya. Mulai ada perhatian besar nih terhadap sanad atau rantai periwayatan hadis. Nah, disinilah muncul nih 6 hadis atau 6 kitab hadis utama yang telah dijelaskan tadi. Nah, hadis-hadis mulai dikategorikan berdasarkan kualitasnya, dari mulai hadis sahih, hasan, dhaif, dan lain-lain. Nah, kitab-kitab juga mulai disusun berdasarkan bab-bab fikihnya. Adapun tokoh-tokoh pentingnya yakni yang 6 tadi, yang pertama adalah Imam Al-Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Daud, yang keempat Imam At-Tirmizi, yang kelima ada Imam An-Nasai, dan yang terakhir adalah Ibnu Majah. Baik, kita lanjutkan pada abad yang terakhir, yakni abad yang keempat. Di masa inilah kritik dan penyempurnaan ilmu-ilmu hadis. Titik fokusnya pada kritik dan penyaringan hadis. Para ulama lebih banyak melakukan penelitian dan kritik terhadap hadis-hadis yang telah dikodifikasi sebelumnya. Di sini juga muncul istilah seperti mustadrak atau hadis yang memenuhi syarat sahih tetapi tidak dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di sini juga muncullah kitab-kitab kritik hadis, di mana para ulama mulai menulis kitab-kitab tentang parawi atau ilmu jar wa ta'dil. Hadis-hadisnya dianggap lemah dan mulai disaring. Adapun tokoh-tokoh yang penting pada abad ini ada 4 dan telah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah Imam Ad-Daraqutni dengan hasil karya Sunan Ad-Daraqutni. Yang kedua adalah Imam Al-Hakim An-Naisaburi dengan hasil karya As-Mustadrak ala As-Sahihain. Yang ketiga ada Imam Al-Baihaqi dengan hasil karya Sunan Al-Kubra. Dan yang terakhir adalah Ibnu Hibban dengan hasil karya Sahih Ibnu Hibban. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami, yakni kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.